Fobia Deddy Mulyadi. Masyarakat Jawa Barat sekarang dihadirkan dengan fobia Deddy Mulyadi. Semua persoalan masyarakat seolah-olah bisa diselesaikan hanya dengan Pak Deddy Mulyadi. Tidak ada orang lain selain nama itu. Dari mulai hal yang paling kecil sampai memang kebutuhan masyarakat secara umum, semua melaporkan ke Deddy Mulyadi. Seolah-olah tidak ada peran bupati, seolah-olah tidak ada peran wali kota yang mewakili aspirasi di wilayahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Semua mengeluhkan persoalannya ke Deddy Mulyadi. Ini fenomena yang terjadi di Jawa Barat, menurut keyakinan saya. Karena ada kejadian di satu kabupaten, malah yang lebih respon ini adalah Kang Deddy Mulyadi dibanding wali kota atau bupatinya sendiri. Salah satu contoh, sebelum terjadinya bencana banjir yang ada di Karawang dan di Bekasi, Pak Deddy Mulyadi langsung memberikan informasi, langsung memberikan arahan, dan langsung melakukan tindakan untuk bagaimana memperbesar sungai dan bagaimana memperbaiki tanggul-tanggul. Lalah dilalah apabila terjadi sekarang ada banjir yang sangat besar di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Jika memang tidak ada penanganan sebelumnya, yang terjadi sekarang mungkin bisa saja lebih besar dari itu. Kejadian di Kabupaten Bandung Barat, saya secara pribadi ikut berbelasungkawa atas longsornya di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di daerah Cisarua, Lembang. Semoga almarhum almarhumah yang terdampak bencana mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dari jauh-jauh hari Kang Deddy Mulyadi menekankan untuk di Jawa Barat ini harus jaga alamnya. Termasuk juga keberanian Deddy Mulyadi mampu menutup tambang. Keberanian Deddy Mulyadi menutup tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Bogor. Kejadian yang memang kita tidak inginkan. Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan perhatiannya untuk bagaimana tidak menggunduli hutan dan bagaimana kita harus merawat hutan. Harusnya ini ada satu kesatuan antara gubernur dan bupati atau wali kota. Bagaimana sama-sama menyelesaikan gunung-gunung yang gundul ini bersama-sama. Seolah-olah ini bahwa ketika semua masyarakat mengadukan terhadap Kang Deddy Mulyadi, peran mereka lebih leluasa untuk menggarap yang lain, dan itu pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kang Deddy Mulyadi gubernur konten, itu julukan dari masyarakat baik yang pro ataupun yang kontra. Tapi dengan konten, sebagian masyarakat itu merasa dipuaskan. Ada pertanggungjawaban secara publik, ada pertanggungjawaban secara langsung, bahwa seorang gubernur melakukan A, melakukan B, melakukan C, yang ini bisa menjadikan sebagai alat laporan terhadap masyarakat. Tapi di sisi lain, bupati dan wali kota yang tidak memilih hal itu, malah faktanya banyak hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang kita tidak tahu. Dua hal yang memang kita tandai. Satu adalah menanggulangi banjir, yang kedua menanggulangi bencana alam. Ini terjadi kedua kalinya setelah Kabupaten Sukabumi. Dan tentu, apapun yang terjadi di Jawa Barat, bukan hanya Jawa Barat saja. Mungkin di provinsi-provinsi lain, saking tenornya Kang Deddy Mulyadi, saking informatifnya Kang Deddy Mulyadi, terkait tentang hutangnya Jawa Barat, terkait tentang apa yang terjadi di Jawa Barat, mungkin mereka tahu, mungkin mereka melihat. Inilah yang akhirnya bahwa kepemimpinan Deddy Mulyadi ini bisa dinyatakan menjadi kepemimpinan baru, era baru. Tapi di sisi lain, kenapa Kang Deddy Mulyadi hanya terlihat sendiri? Tidak ada peran legislatif dan tidak ada peran dinas-dinas. Bahkan memang Kang Deddy Mulyadi juga berperan sendiri. Tidak ada bupati dan wali kota yang sama-sama. Seolah-olah memang kacamatanya seperti itu. Apakah memang ini adalah situasi yang mendominasi?
Deddy Mulyadi mampu mendominasi fenomena media yang ada di Jawa Barat. Dasarnya fenomena ini, bahwa gubernur-gubernur lain itu juga melakukan hal yang sama, tapi konsistensinya tidak seperti Deddy Mulyadi. Apakah dengan kepemimpinan baru ini, dengan cara baru seperti ini, memanfaatkan media sosial untuk mempertanggungjawabkan terhadap publik ini akan bertahan lama atau tidak? Tapi di sisi lain, bahwa bukankah ketika zamannya Ridwan Kamil juga sama? Dia melakukan dan memanfaatkan media sosial untuk menjadikan aktivitasnya dan mempertanggungjawabkan aktivitasnya di hadapan masyarakat. Maka yang saya sampaikan adalah bahwa ada elektabilitas, ada popularitas. Kalau Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil, mungkin saya lihat hanya adalah popularitas saja. Dia tidak menghadirkan elektabilitas. Tapi dengan Kang Deddy Mulyadi, dia mampu menyeimbangkan popularitas dan elektabilitas. Masyarakat Indonesia tahu, apalagi masyarakat Jawa Barat. Tapi dia pun juga mempertontonkan elektabilitasnya, apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan, menurut keyakinan saya.